الحمد لله الذي فضل بني آدم بالعلم والعمل على جميع العالم، والصلاة والسلام على محمد سيد العرب والعجم وعلى آله وصحبه يا نبي العلوم والحكم. أما بعد. Ibu rahmat Allah, mari kita buka terlebih dahulu majelis kita dengan bersama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita masih membahas tentang bab sholat. Pada pertemuan yang lalu sudah dibahas terkait dengan sholat berjamaah. Ini masih terkait dengan sholat berjamaah di bagian terakhir mengenai antara sholat berjamaah di masjid dengan sholat di rumah, bagi jenengan baik yang mana? Sholat wanita di rumahnya lebih utama daripada sholatnya di masjid. Tapi bukan berarti dilarang mutlak ya untuk ke masjid. Tapi kalau afdolnya, utamanya lebih afdol di tahun ini. Disebutkan dari Abdul Hamid bin Al-Mundir As-Sa'idi, dari ayahnya, dari neneknya, dia berkata, wahai Rasulullah, jadi neneknya Abdul Hamid bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, suami-suami kami melarang kami menunaikan sholat bersamamu. Berarti melarang sholat berjamaah bersama dengan Rasulullah di masjid. Padahal kami sangat ingin sholat bersamamu. Lalu Rasulullah SAW bersabda, sholat kalian di rumah kalian masing-masing lebih utama daripada sholat kalian di rumah kalian masing-masing lebih utama daripada sholat kalian di masjid. Dan sholat kalian di kamar kalian lebih utama daripada sholat kalian secara berjamaah. Diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda, la tamna'u nisa'akumul masajid wa buyutuhunna khairun lakum. Jangan larang wanita-wanita kalian, para hamba Allah, untuk mendatangi masjid-masjid, tetapi rumah-rumah mereka lebih baik bagi mereka. Jadi para suami dilarang sebetulnya oleh Rasulullah melarang istrinya untuk ke masjid ya. Artinya diperintahkan untuk mengizinkan kalau istrinya pengen ke masjid. Tetapi kata Rasulullah ya, sholat di rumah bagi para wanita itu lebih baik ya. Tidak dilarang untuk ke masjid, tapi kalau sholat di rumah itu lebih baik. Maksudnya penjelasan dari hadis tadi, sholat kaum wanita di rumah mereka lebih baik bagi mereka daripada sholat mereka di masjid-masjid, jika mereka mengetahui hal itu. Akan tetapi mereka tidak mengetahui hal itu sehingga mereka meminta. Ini maksudnya mereka itu para wanita tadi yang bertanya pada Rasulullah ini. Maksud dari hadis tadi bahwa sholat kaum wanita di rumah mereka lebih baik bagi mereka daripada sholat mereka di masjid jika mereka mengetahui hal itu.
Akan tetapi mereka tidak mengetahui hal itu sehingga mereka meminta agar diizinkan keluar menuju sholat jamaah. Mereka meyakini bahwa sholat berjamaah di masjid lebih banyak pahalanya. Sholat kaum wanita di rumahnya lebih utama dibanding sholat mereka di masjid karena mereka aman dari fitnah. Kenapa sholat di rumah bagi para wanita itu lebih baik daripada sholat di masjid? Karena ketika sholat di rumah mereka aman dari fitnah. Hal itu semakin ditegaskan. Maksudnya hal itu apa? Hal itu maksudnya sholat di rumah menjadi lebih baik daripada sholat di masjid, ya. Semakin ditegaskan ketika kaum wanita lebih banyak melakukan tabarruj dan berhias diri, ya, pamer-pamer gitu ya, dandan yang berlebihan dan seterusnya. Ini semakin menguatkan, ya, bahwa sholat di rumah bagi mereka itu lebih baik. Oleh karena itulah Siti Aisyah berkata, seandainya Rasulullah melihat apa yang dilakukan kaum wanita, pasti beliau melarang mereka sebagaimana dilarangnya kaum wanita Bani Israel. Di zaman syariat Nabi Musa dulu, wanita Bani Israel itu dilarang untuk beribadah di tempat ibadah bersama dengan para laki-laki. Nah, pendapat Aisyah ini mempunyai sisi kebenaran jika didapati fitnah bagi kaum laki-laki dan wanita. Artinya wanita lebih baik di rumah itu ya, kalau ya, memang seandainya di masjid akan terjadi fitnah bagi laki-laki dan perempuan. Nah, kesimpulan dari semuanya itu di sini disebutkan ada 4. Pertama, sholat wanita bersama jamaah di masjid lebih baik daripada sholatnya secara sendirian di masjid. Ini mesti ya. Masuk, Bu. Sama-sama di masjidnya, sholat berjamaah di masjid lebih baik daripada sholat sendirian di masjid. Ini mesti. Nomor 2, sholat wanita di rumahnya dengan berjamaah lebih baik daripada sholatnya di rumah secara sendirian. Ya mesti intinya berjamaah. Nah, 3, tinggal satu masalah. Mana yang lebih utama, apakah sholat wanita di rumahnya secara sendirian atau sholatnya di masjid secara berjamaah? Karena laki-lakinya kan di masjid, kan begitu. Nah, pertanyaan begitu. Kalau di rumah dia sholat sendirian, kalau di masjid dia bisa berjamaah. Itu bagusan yang mana? Ya. Ternyata dalam kitab ini tampaknya yang lebih kuat bahwa sholat wanita di rumahnya secara sendirian lebih utama daripada ia keluar menuju masjid untuk menunaikan sholat dengan berjamaah. Tetap lebih baik dulu. Yang keempat, jika seorang wanita keluar menuju rumah wanita lainnya untuk menunaikan sholat berjamaah bersamanya, maka dalam hal ini pahalanya lebih sedikit daripada ia menunaikan sholat secara berjamaah di masjid. Hal ini karena dia sama-sama keluar dari rumah, sedangkan masjid ya, itu lebih utama daripada rumah. Maksudnya begitu. Ada di daerah-daerah tertentu itu ibu-ibu ya, itu bikin kelompok sendiri sholat berjamaah, tidak di masjid karena di masjid campur dengan laki-laki ya. Nah, tetapi sholat bikin grup sendiri itu bukan di masjid tapi di rumah.
salah satu dari wanita yang ada di kelompok itu. Nah ternyata menurut kitab ini sama-sama keluarnya ya lebih baik keluarnya langsung ke masjid. Ya sama-sama keluar dari rumah kan begitu ya. Yang satu dia keluar dari rumah menuju rumah temannya, yang satu dia keluar dari rumah menuju masjid, sama-sama untuk melakukan sholat jamaah. Nah itu dalam kitab ini dijelaskan tetap lebih baik ke masjid, gitu ya. Karena masjid memiliki keutamaan dibandingkan rumah ya, untuk melakukan sholat berjamaah. Baik, selesai. Sekarang kita akan membahas tentang sholat sunnah. Tapi sebelum membahas tentang sholat sunnah, ada pertanyaan mengenai masalah sujud syukur. Pak Ustadz nggak bisa bergerak ya? Kurang leluasa. Oh, enggak. Ya. Pengen naikkan ya? Enggak, kalau anu tak geser. Oh, enggak. Nah, sujud di luar sujud yang dikerjakan dalam sholat itu kan ada tiga, Bu ya, ada tiga macam. Ada sujud sahwi, memang sujud sahwi ada kaitan dengan sholat. Ya. Ketika kita lupa dengan salah satu rukun, maka kita melakukan sujud sahwi. Itu ada yang mengerjakannya setelah salam, ada yang mengerjakannya sebelum salam. Seperti kita lupa tidak melakukan tahiyat awal, gitu ya. Itu kalau dalam fikih madzhab Syafi'i itu harus diganti dengan sujud sahwi, sujud karena lupa. Jadi tahiyat akhir sebelum salam dia sujud, kemudian bangkit lagi duduk di antara dua sujud, kemudian sujud lagi yang kedua, kemudian bangkit langsung salam, tidak baca tahiyat lagi. Itu namanya sujud sahwi. Yang kedua sujud tilawah. Sujud tilawah itu sujud yang dilakukan ketika kita mendengar ayat sajdah, ayat yang berisi perintah untuk bersujud. Seperti dalam Al-Quran semuanya ada ayat wasjud waqtarib. Nah, kita langsung bersujud. Ada lagi yang ayat kalimatnya itu li sajidin, maka kita langsung bersujud. Nah itu ayat sajdah. Nah sujud tilawah ini ya, disunahkan baik bagi yang membaca Al-Qur'annya ataupun yang mendengarkannya. Gitu. Jadi ada temannya lagi baca Al-Qur'an, ya, jenengan berada di dekat situ, ya. Dia membaca ayat sajdah, ayat yang berisi perintah bersujud, ya. Maka jenengan yang mendengarnya langsung sujud, ya. Sunnah, ya sunnahnya begitu. Kadang-kadang juga dibaca di dalam sholat. Imam ada yang membaca ayat sajdah di dalam sholat. Tapi imam kalau mau membaca ayat sajdah di dalam sholat, sebelumnya ya, makmum dikasih tahu terlebih dahulu sebelum sholat dimulai. Ya. Kenapa? Karena bagi yang tidak paham, bagi yang tidak tahu, nanti menganggap sholatnya aneh. Kan lagi berdiri, selesai Al-Fatihah baca surat, kan gitu ya. Nah di dalam surat ada wasjud waqtarib, Allahu Akbar, langsung sujud. Ya. Itu namanya sujud tilawah. Kemudian bangkit lagi Allahu Akbar, ya, melanjutkan ayatnya. Ya. Itu bagi yang tidak paham, bagi yang tidak tahu, ya. Ketika Imam Allahu Akbar sujud, ya, dia ruku. Karena dia tidak paham. Ketika dia melihat imamnya sujud, langsung subhanallah. Mengingatkan imam, dia kami imamnya salah. Karena dia tidak paham. Itu namanya sujud tilawah.
Makanya sujud tilawah kalau dibaca di saat sholat berjamaah, imam harus ngasih tahu kepada jamaah bahwa nanti akan ada ayat sajadah yang dibaca. Selesai ayat sajadah itu langsung sujud, kemudian balik berdiri lagi. Itu harus dikasih tahu. Saya belum pernah melihat di daerah sini yang imam membaca ayat sajadah. Baitur Rahman Ustaz. Ada? Baitur Rahman. Oh, di Baitur Rahman sudah ada. Sering. Jamaah dikasih tahu kan? Kamu udah paham? Udah kayaknya. Oh, udah. Udah dikasih tahu ya begini ya. Udah tahu. Iya. Soalnya dikasih tahu karena ada yang paham ada yang enggak. Kalau makmum yang manutan sekalipun nggak paham dia akan ikut. Takutnya kan makmumnya yang nggak manutan, ya, ngeyel dia tidak paham, ngeyel, aduh ini imam ini sholatnya ini lali jangan subhanallah. Ya, saya sering mengikuti itu di Jombang, di Masjid Ar-Rayyan Jombang, imamnya dari Mesir. Ya, itu sering membaca ayat sajadah. Tapi ya begitu, dia ngasih tahu dulu sebelum sholat. Nanti akan ada ayat sajadah. Ya, gitu. Kalau di rakaat 1 ya dia kasih tahu di rakaat 1. Kalau di rakaat 2 ya dia juga kasih tahu ada yang di rakaat 2. Nah, yang ketiga ini yang jadi masalah tentang sujud syukur. Ya. Sujud syukur. Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan oleh seseorang ketika mendapatkan nikmat atau ketika selamat dari bencana. Sujud syukur itu sujud karena mendapatkan nikmat atau ketika selamat dari bencana. Dalil disyariatkannya sujud syukur dari Abu Bakrah, dari Nabi SAW. Idza ja'ahu dan seterusnya. Ketika beliau mendapati hal yang menggembirakan atau dikabarkan berita gembira, beliau tersungkur untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikabari apa? Perangnya menang, Nabi langsung bersujud. Itu namanya sujud syukur. Juga hadis dari Ka'ab bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, di mana ketika diberitahu bahwa taubat Ka'ab diterima, beliau pun tersungkur untuk bersujud, yaitu sujud syukur. Ka'ab pernah dihukum oleh Nabi gara-gara dia tidak ikut perang Tabuk. 50 hari tidak diajak bicara oleh Nabi. Umat Islam semua juga disuruh oleh Nabi jangan ngajaknya bicara sampai mereka bertobat. Ya, setelah ada informasi bahwa tobatnya diterima, Ka'ab langsung bersujud. Nah, sebab adanya sujud syukur dari definisi tadi sudah ketahuan. Sujud syukur itu ada ketika mendapatkan nikmat yang besar. Contohnya, ketika seseorang baru dikaruniai anak oleh Allah setelah dalam waktu yang lama menanti. Ya. Jadi dikabari, ya, istri jenengan hamil, alhamdulillah, langsung sujud syukur. Ya. Atau mendapatkan berita dari anaknya, Bu, alhamdulillah saya diterima kerja. Nah, ibunya langsung sujud syukur. Nah, itu ya. Atau selamat dari musibah, seperti sembuh dari sakit, ya. Sakit lama, gitu ya. Kemudian Allah kasih kesembuhan, dengan sembuh, dia sujud syukur. Atau menemukan barang yang hilang, gitu ya. Nauzubillah, mobilnya hilang semua, begitu ya. Dan dapat kabar, kembali mobilnya, sujud syukur. Ya. Atau hartanya selamat dari kebakaran atau dari tenggelam, ya, dan lain sebagainya. Ya. Itu penyebab sujud syukur. Ya. Ulama mazhab Syafi'i dan Hambali menegaskan bahwa
Sujud syukur disunahkan ketika mendapatkan nikmat dan selamat dari musibah, baik yang sifatnya khusus pada individu atau yang dialami oleh kebanyakan kaum muslimin. Ya. Seumpama kita mendengar Palestina merdeka, wah langsung sujud. Nah itu, berarti berita gembira yang sifatnya umum. Nah, sekarang ada pertanyaan, bagaimana jika mendapatkan nikmat yang sifatnya terus-menerus? Bukan nikmat yang sifatnya insidental, yang sewaktu-waktu. Nikmat yang dimaksud ya, nikmat yang terus-menerus itu diantaranya nikmat bisa bernafas, nikmat masih hidup ya. Kemudian nikmat bisa merasakan nikmat dan khusyuknya sholat ya. Itu boleh nggak sujud syukur? Ya. Bersyukur karena bisa nafas, setiap kali tarikan nafas langsung sujud ya. Apakah seperti itu? Nah, yang jadi masalah ini, yang sering jadi pertanyaan adalah selesai sholat ada orang yang sujud lagi, assalamualaikum, assalamualaikum gitu ya. Kemudian ada yang langsung sujud lagi, ada yang berzikir dulu, selesai berzikir kemudian sujud. Itu boleh tidak begitu? Ya. Sementara sholat itu nikmat yang sifatnya terus menerus, bukan insidental. Kita bisa sholat itu nikmat. Ya. Kita harus bersyukur. Tapi apakah boleh kemudian dengan sujud syukur? Nah ini penjelasannya. Mungkin kita pernah melihat sebagian orang yang melakukan sujud syukur karena sebab ini. Sebab ini itu maksudnya tadi itu bisa bernafas, bisa sholat. Seringkali kita lihat mereka sujud setelah selesai zikir ketika sholat 5 waktu. Padahal nikmat-nikmat tadi sifatnya berulang. Ini pendapatnya. Ulama Syafi'iyah, berarti ulama madzhab Syafi'i, dan ulama madzhab Hambali, Ahmad bin Hanbal, mengatakan la yushra'u as-sujudu li-istimrarin ni'am li'annaha la tanqati'. Tidak disyariatkan, tidak disunahkan untuk sujud syukur karena mendapatkan nikmat yang sifatnya terus-menerus, yang tidak pernah terputus. Karena tentu saja orang yang sehat akan mendapatkan nikmat bernafas, maka tidak perlu ada sujud syukur sehabis sholat. Nikmat tersebut didapati setiap saat selama nyawa masih di kandung badan. Lebih pantas sujud syukur dilakukan setiap kali. Lebih pantasnya sujud syukur dilakukan setiap kali bernafas. Namun tidak mungkin ada yang melakukannya. Karena ada orang yang habis sholat kemudian sujud syukur. Ditanya, kenapa jenengan kok habis sholat sujud syukur? Ya, saya bersyukur masih bisa bernafas, masih bisa hidup. Kalau bersyukurnya, sujudnya itu bersyukur karena masih bisa bernafas, kenapa tidak habis selesai nafas kemudian sujud? Kenapa harus setelah sholat? Karena yang namanya sujud syukur itu ya, dilakukannya tidak boleh lama-lama dari mendapatkan nikmat itu. Ya. Menggolkan bola, gol, langsung sujud syukur selebrasinya. Nah itu benar. Kalau sujud syukurnya nanti setelah perlombaannya selesai, nah itu sudah tidak disyariatkan. Ya. Nah ini penjelasannya. Imam Ramli rahimahullah mengatakan sujud syukur itu menjadi luput, ya, hilang. Artinya tidak disunahkan lagi jika sudah berlalu waktu yang lama dengan waktu adanya penyebab sujud. Ya. Jadi nggak boleh lama-lama. Dari mendengar kabar itu, ya, dengan sujud itu jedanya tidak boleh lama-lama. Ya, kata Imam Ar-Ramli, watafutu artinya tafut, kehilangan, luput, tidak disunahkan lagi. Berarti sujud syukur dilakukan ketika mendapatkan nikmat atau selamat dari bencana. Jangan sampai ada selang waktu yang lama.
Karena ada yang sujud syukur setelah sholat, ketika ditanya alasannya, ya saya bersyukur masih bisa bernafas, ya, saya bersyukur masih bisa hidup. Nah itu kurang tepat. Kenapa bukannya bisa? Enggak, takut sampai habis ambil dulu. Ya. Baik. Kemudian masalah syarat sujud syukur ini para ulama berbeda pendapat. Syarat sujud syukur. Ada yang mengatakan ya, sujud syukur itu harus menghadap kiblat, harus dalam keadaan suci. Tapi ini berbeda pendapat. Ada yang mengatakan tidak perlu, ya, karena sujud syukur itu bukan sholat. Jadi tidak perlu dalam keadaan suci, tidak perlu menghadap kiblat. Di posisi manapun, di posisi bagaimanapun, boleh langsung sujud. Lalu tata cara sujud syukur bagaimana? Tata caranya adalah seperti sujud tilawah, yaitu dengan sekali sujud. Ketika akan sujud, ya, anjurannya memang dianjurkan, tapi tidak wajib. Ketika hendak sujud, hendaklah dalam keadaan suci, menghadap kiblat, lalu bertakbir, kemudian melakukan sujud sekali. Tapi takutnya kan kalau berwudu dulu, jedanya malah lamaan. Makanya sifatnya hanya anjuran. Ya. Jadi langsung Allahu Akbar, langsung sujud, bukan takbir, gitu ya. Allah Akbar mengucapkan takbir, bukan mengangkat tangan kemudian sedekap, bukan. Ya. Allah Akbar langsung sujud. Ya. Allah Akbar bangkit dan gak usah sama, gak usah baca tasyahud. Gitu. Ya. Allah Akbar sujud, Allah Akbar sudah bangkit selesai. Jadi nggak ada bacaannya ketika sujud. Ya ada. Ya. Yang saya maksud itu bangkit dari sujud tidak perlu baca tasyahud, tidak perlu salam. Saat sujudnya disunahkan. Ya boleh baca, boleh tidak. Disunahkan. Sunahnya apa yang dibaca itu? Ya seperti bacaan sujud biasanya. Subhanarabbiyal a'la. Ya, wa bihamdi atau sajada wajhiya lilladzi faqaras samawati wal ardi dan seterusnya. Ya. Bebas atau doa yang baik. Bacaan sholat aja enggak apa-apa. Oke. Sahabat guys, masalah sujud syukurnya. Monggo. Kalau setiap minggu itu kan ada bacaan Quran di masjid depan rumah. Setiap membaca ayat Sajadah. mereka membaca Alhamdulillah itu juga kan berarti. Iya. Pengganti sujud gitu ya. Iya. Saya belum Itu ada. menemukan. Ya, saya belum menemukan pengganti sujud tilawah cukup dibaca tasbih tanpa sujud, itu saya belum menemukan. Yang ada itu ya langsung sujud. Bacaan itu dibaca saat sujud. Ya. Ayo siapa yang mau tanya itu loh, jangan bisik-bisik ayo. Yang mau tanya mumpung ada Ustaz. Ibu-ibu yang mau tanya, monggo. Ini masih belum. Nanti salat sunnah ya Ustaz ya? Iya, Sebelum menginjak pada salat sunnah, monggo apa yang mau ditanyakan? Dan jelas. Baik, kita lanjut ke sholat sunnah.
boleh tanya lagi. Ya. Untuk atahiyat, membaca atahiyat itu, Ustaz, ada yang sudah menunjuk telunjuknya itu dari awal, tapi ada yang menunjuk Asyhadu alla ilaha illallah. Itu sudah kita bahas. sudah hadir Ustaz. Monggo ibu-ibu kalau ndak hadir tolong buka YouTube-nya. Hah? Enggak ada itu kok, lengkap. Monggo. Jadi memang ada beberapa pendapat. Ya. Di situ ada beberapa mazhab yang beda prakteknya. Kalau mazhab Syafi'i pada saat asyhadu an la ilaha illallah. Mazhab Maliki dari awal. Nah, begitu. Ini perbedaan mazhab. Karena dalam hadisnya itu hanya menjelaskan saat tasyahud Rasulullah memberikan isyarat dengan telunjuknya. Nah, memberikan isyarat dengan telunjuknya ini tidak ada penjelasan dari awal atau kapan gitu ya. Nah, itu akhirnya istihad. Istihad itu kesungguh-sungguhan ulama dalam mencari kesimpulan hukum. Itu namanya istihad. Dia berusaha berdasarkan dalil yang ada dan menyimpulkan. Kata Syafi'i, kesimpulannya pada saat Allah illallah. Kata Malik dari awal. Dan ada pada saat apalagi beda lagi Imam Ahmad gitu ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Nah, tuh. Jadi beda-beda. Ya, itu semuanya ada pendapatnya gitu ya. Ulama itu boleh sesuai keyakinan masing-masing. Monggo ada lagi yang mau ditanyakan? Mumpung belum menginjak ke sholat sunnah. Ayo Bu Bagio mau tanya? Mau tanya? Enggak, lanjut Ustaz. Lanjut ya. Baik. Sekarang kita membahas tentang sholat sunnah. Pertama, landasan disyariatkannya sholat sunnah. Sholat sunnah disyariatkan dengan tujuan agar menjadi penambal kekurangan yang barangkali terjadi dalam sholat-sholat fardu. Ini tujuan utamanya sebagai penambal kekurangan sholat fardu. Sholat sunnah juga disyariatkan karena memiliki keistimewaan yang tidak sama dengan ibadah-ibadah lainnya. Nah, sekarang dalilnya. Dalam sebuah hadis bersumber dari sahabat Abu Hurairah, diriwayatkan Imam Abu Dawud dan Imam Ibnu Majah, Rasulullah bersabda, Inna awwala ma yuhasabun nas, dan seterusnya. Sesungguhnya amal ibadah manusia yang pertama kali dihisab adalah sholat. Allah berfirman kepada para malaikatnya, Dia maha mengetahui. Allah berkata kepada para malaikat, lihatlah sholat hambaku, apakah ia melakukannya dengan sempurna atau tidak sempurna. Jika sholatnya ia lakukan dengan sempurna, maka ditulis bahwa sholatnya sempurna. Jika terdapat sedikit kekurangan, Allah berfirman, lihatlah apakah hambaku melakukan sholat sunnah. Jika ia melakukan sholat sunnah, Allah berfirman, sempurnakanlah sholat fardunya dengan sholat sunnahnya. Kemudian semua amal ibadah dihisab dengan cara demikian. Jadi ibadah yang pertama dihisab nanti adalah sholat. Saat menghisab sholat, ya, nanti akan dilihat dulu sholat wajibnya 5 kali bagaimana, sempurna apa tidak. Kalau sempurna, ya sudah ditulis sempurna. Kalau tidak sempurna, kemudian dilihat catatan sholat sunnahnya.
pernah melakukan sholat sunnah apa tidak. Ya. Kalau melakukan sholat sunnah, maka sholat sunnahnya untuk nambeli, ya, menutupi, ya, kekurangan sholat wajibnya. Yaitu fungsi sholat sunnah, tujuan disyariatkan sholat sunnah. Dan begitu pula ibadah yang lainnya. Yang dilihat yang wajibnya dulu, seperti hanya kewajiban kita terhadap harta, dilihat dulu zakatnya. Coba dicek zakatnya, sempurna, tulis sempurna. Oh zakatnya bolong-bolong, dilihat pernah nggak dia pernah infak sedekah yang sifatnya sunnah. Kalau ada, maka itu melengkapi atau untuk menutupi kekurangan zakat yang dia keluarkan. Kemudian Abu Umamah meriwayatkan bahwa Rasul bersabda, Allah tidak mendengarkan bacaan seorang hamba yang lebih utama daripada bacaannya di dalam 2 rakaat sholat sunnah yang ia kerjakan. Sesungguhnya kebaikan ditaburkan di atas kepala seorang hamba selama ia masih sedang mengerjakan sholat. Nah, ini tentang keutamaan sholat sunnah juga, bahwa bacaan seorang hamba, ya, bacaan Al-Quran maksudnya, ya, yang lebih utama adalah bacaan Al-Quran yang dibaca dalam 2 rakaat sholat sunnah. Makanya para penghafal Quran, ya, itu untuk memurojaah hafalannya banyak dilakukan di dalam sholat sunnah, ya. Sambil sholat sunnah dia memurojaah hafalannya, karena bacaan Al-Quran yang dibaca saat sholat sunnah itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian di dalam kitab Al-Muwatta Imam Malik berkata, telah sampai berita kepadaku bahwa Nabi bersabda, istiqomalah kalian tidak akan dapat menghitung segala amal yang salih, dan kalian tidak akan dapat beristiqomah dalam segala hal. Beramallah, dan amal ibadah kalian yang paling baik adalah sholat. Ya, hanya orang mukmin yang selalu berwudu. Nah, ini intinya yang terkait dengan sholat sunnah. Amal ibadah kalian yang paling baik adalah sholat. Ya. Nah, kalau sholat wajibnya sudah, berarti sholat sunnah. Nah, kemudian ini hikmah sholat sunnah yang lainnya adalah diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Rabi'ah bin Malik al-Aslami berkata, Rasulullah bersabda kepadaku, mintalah. Aku berkata, aku meminta, aku dapat menemanimu di surga. Lalu Rasul bersabda, apa ada permintaan yang lain? Aku menjawab, hanya itu. Beliau bersabda, kalau begitu bantulah aku dengan cara memperbanyak sujud. Artinya begini, Rasulullah mempunyai asisten namanya Rabi'ah bin Malik al-Aslami. Namanya seperti perempuan, Rabi'ah, tapi ini laki-laki, ya. Karena di belakangnya kan Rabi'ah bin Malik. Kalau bin berarti anak laki-laki. Kecuali kalau Rabi'ah binti, nah itu berarti anak perempuan. Nah, Rabi'ah bin Malik ini salah satu asisten Rasulullah, ya. Kalau bepergian, dia selalu melayani kebutuhan Rasulullah. Rasulullah makan, diambilkan Rasulullah, mau berwudu, dicarikan air dan seterusnya. Satu ketika Rasulullah menawari Rabi'ah, minta, maksudnya dan ngomong, pengen apa? Sebagaimana kita ketika kita punya orang kepercayaan yang sangat loyal kepada kita, kadang-kadang kan kita menawarkan, jadi kan pengen ngomong, nah, kan begitu ya. Kemudian Rabi'ah menjawab, aku hanya ingin menemanimu di surga. Ya.
Kemudian kata Rasulullah, pengen apa lagi? Dan ngomong, tidak, cukup itu saja. Kemudian Rasulullah mengatakan, kalau begitu bantu saya untuk memenuhi keinginanmu dengan cara kamu memperbanyak sujud. Nah, memperbanyak sujud yang dimaksud oleh para ulama dijelaskan banyak sholat sunnah. Makanya ada satu materi itu tentang bertetangga dengan Rasulullah di surga. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa bertetangga dengan Rasul di surga? Salah satunya dengan memperbanyak sholat sunnah. Ya. Jadi orang yang banyak melakukan sholat sunnah, dia berpeluang di surganya berdekatan dengan Rasulullah SAW. Baik, itu tentang dalil disyariatkannya sholat sunnah dan juga keutamaan. Berikutnya terkait dengan sholat sunnah, anjuran melaksanakan sholat sunnah di rumah. Sholat sunnah itu lebih baik, lebih utama dikerjakannya di rumah. Makanya banyak hadis Rasulullah SAW terkait dengan sholat sunnah itu sumbernya dari istri beliau. Sholat sunnah kebanyakan riwayatnya dari istri beliau. Seperti halnya nanti pada saat Qiyamul Lail, itu yang menceritakan Siti Aisyah. Kata Siti Aisyah, Rasulullah kalau Qiyamul Lail itu mau di bulan Ramadan atau di luar Ramadan itu jumlahnya 11 rakaat. Siti Aisyah yang menceritakan. Ya. Kenapa? Karena Rasulullah kalau sholat sunnah di rumah. Nah ini dalil-dalilnya hadisnya. Imam Ahmad dan Imam Muslim meriwayatkan dari Jabir bahwa Nabi SAW bersabda, "Idza shalla ahadukum fi masjidihi," apabila seseorang dari kalian telah mengerjakan sholat di masjid, "falyaj'al li baitihi nasiban min sholati," berikanlah kepada rumahnya bagian dari sholatnya. Artinya kerjakanlah sholat sunnah di rumah. Fa inna Allah azza wa jalla ja'il fi baitihi min sholatihi khairan. Hal itu karena Allah menjadikan kebaikan di dalam rumahnya lantaran dia mengerjakan sholat di dalamnya. Jadi Rasulullah menyampaikan, apabila seseorang dari kalian telah mengerjakan sholat di masjid, maksudnya sholat masjid, ya, berikanlah kepada rumahnya bagian dari sholatnya. Maksudnya sholat sunnahnya dikerjakan di rumah. Jadi ketika azan, kita sholat qobliyahnya di rumah. Ke masjid, kita sholat sunnahnya sholat sunnah tahiyat masjid. Karena tahiyat masjid harus di masjid, bukan di rumah. Tapi kita tidak perlu qobliyah lagi. Qobliyahnya sudah dilakukan di rumah. Ba'diyahnya, kalau memang tidak ada keperluan lagi di masjid selesai sholat, gitu ya, ba'diyahnya dikerjakan di rumah. Kecuali kita masih mau di masjid karena ada kajian setelah sholat, ya berarti sholat sunnahnya ba'diyahnya di masjid. Kalau sudah tidak ada keperluan di masjid, ya habis sholat maghrib jamaah, ya pulang. Ya. Ba'diyahnya sebaiknya di rumah. Tapi tetap sah seandainya dilakukan di masjid. Ya. Dan apalagi kalau di masjid dia tidak mengerjakan, di rumah juga tidak mengerjakan. Nah, gitu ya. Karena ada alasannya, Ustaz kalau di rumah rasa-rasa nanti ada urusan itu, akhirnya nanti malah gak sholat. Ya sudah, berarti di masjid saja. Hadis berikutnya di dalam Musnad Imam Ahmad diriwayatkan dari Umar bahwa Nabi bersabda, "Sholatul rajuli fi baitihi tatawwu'an nur." Sholat sunnah seseorang yang dilakukan di rumahnya merupakan cahaya. Faman sya'a nawwir baitahu. Barang siapa menginginkan cahaya ketentraman, hendaknya ia menerangi rumahnya dengan mengerjakan sholat sunnah di dalamnya.
Jadi sholat sunnah itu menjadi cahaya. Kalau kita ingin rumahnya mendapat cahaya ketentraman, cahaya keberkahan, maka kita sering-sering melakukan sholat sunnah di rumah. Hadis nomor 3 dari Abdullah bin Umar, Rasul bersabda, "Ij'alu min salatikum fi buyutikum wa la tattakhiduha qubur." Kerjakanlah sebagian dari sholat-sholat kalian di rumah kalian. Janganlah kalian menjadikan rumah kalian sebagai kuburan, karena tidak pernah ada sholat di dalam rumah. Ya. Jadi jangan sampai rumah itu seperti kuburan. Rumah yang seperti kuburan itu adalah rumah yang jarang digunakan untuk sholat di dalamnya. Nah, itu makanya sholat sunnah lebih utama di rumah. Hadis yang keempat, sholatul mar'i fi baitihi afdalu min sholatihi fi masjidi hadza illa al-maktubah. Kata Rasulullah, sholat seseorang di rumahnya, sholat seseorang di rumahnya itu lebih utama daripada sholat yang dia lakukan di Masjid Nabawi, kecuali sholat wajib. Artinya kalau sholat wajib utamanya di masjid, tapi kalau sholat sunnah utamanya di rumah. Bahkan sholat sunnah yang dilakukan di rumah itu lebih utama daripada sholat sunnah yang dilakukan di Masjid Nabawi. Ya, hadis-hadis ini merupakan dalil yang menjelaskan bahwa sholat sunnah disunahkan untuk dikerjakan di rumah. Kenapa sholat sunnah dilanjutkan di rumah? Di samping alasan tadi ya, supaya rumahnya tidak seperti kuburan, ada alasan lain. Imam Nawawi berkata, disunahkan bagi seorang muslim mengerjakan sholat sunnah di rumahnya, karena dengan demikian berarti ia mengerjakannya secara sembunyi-sembunyi sehingga jauh dari kemungkinan riya. Di samping itu, segala amal ibadahnya dapat selamat dari berbagai hal yang dapat menjadikannya sia-sia. Rumah juga akan mendapatkan keberkahan dan rahmat. Malaikat turun di dalamnya dan setan akan berlari dari rumahnya. Itu kata yang lain begitu. Karena kalau sholat sunnah di masjid, khawatirnya timbul riya. Gitu ya. Timbul riya. Kalau di rumah tidak ada yang tahu. Ya, jadi terhindar dari riya. Kalau sholat wajib, ya, kita riya atau tidak riya, ya, memang perintahnya, anjurannya dikerjakannya di masjid bagi laki-laki. Ya. Bagi perempuan boleh, tapi lebih baik di rumah. Berikutnya poin ketiga. Poin ketiga dari apa? Poin pertama tentang dalil disyariatkannya sholat sunnah. Berikut keutamaannya. Poin kedua, anjuran melaksanakan sholat sunnah di rumah. Nah, poin ketiga, keutamaan lebih lama berdiri daripada sujud. Jadi dalam sholat, ya, antara berdiri dengan sujud, yang lebih utama itu berdiri yang lama daripada sujud yang lama. Kebanyakan orang itu kan kebalik, ya, berdirinya sebentar cuma baca Al-Fatihah toh, kemudian sujudnya bisa berjam-jam. Itu kebalik. Penjelasannya begini. Diriwayatkan oleh para perawi hadis selain Abu Dawud, meriwayatkan bahwa Mughirah bin Syu'bah berkata, Rasulullah SAW berdiri mengerjakan sholat hingga kedua telapak kakinya atau kedua betisnya membengkak, sama seperti riwayat dari Siti Aisyah, juga ada riwayat terkaitnya. Nah, beliau ditanya mengapa beliau melakukan sholat sedemikian rupa. Beliau menjawab,
afala akunu abdan syakur. Tidak boleh aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi yang membuat kaki Rasulullah pada bengkak itu bukan karena lamanya sujud, tapi karena lamanya berdiri. Kan kita kalau berdiri lama kan kakinya kemang kan gitu ya. Ya. Kalau terus-terusan bisa bengkak. Ya. Kalau sujud yang lama efeknya kan cuma di dahi, gitu ya, bukan di kaki. Nah, kalau efeknya ke kaki itu karena berdiri yang lama. Abu Dawud juga meriwayatkan dari Abdullah bin Hubas al-Khathami. Nabi ditanya oleh seorang sahabat, perbuatan apa yang paling utama? Beliau menjawab, lama berdiri di dalam sholat. Nah, jadi saat berdiri yang lama. Berdiri lama itu ngapain? Dia baca surat yang panjang. Kalau nggak hafal, ya bisa lihat. Sholatnya sambil baca Al-Quran, kan boleh. Kebet, selesai. Semua satu rakaat satu juz kan begitu. Bagaimana ya? Satu rakaat satu juz. Perlu dipraktekkan. Langsung nyusuk. Kami ternyata ya, sholat sunnah itu, nah ini poin berikutnya. Hukum melaksanakan sholat sunnah dalam posisi duduk. Sah bagi musolli mengerjakan sholat sunnah dengan duduk, walaupun ia mampu mengerjakannya dengan berdiri. Badan sehat, nggak ada penyakit apa-apa. Ya, sholat sunnah sambil duduk. Nah, jadi kan kalau pengen baca Al-Qur'annya lama, sholatnya sambil duduk. Pahalanya nggak separuh. Ya, pahalanya memang separuh. Ada penjelasannya, ya, bahwa sholat sambil duduk itu pahalanya separuh sholat sambil berdiri. Ya. Tapi tetap sah, ya, tetap dibolehkan. Tapi mungkin kalau kayak saya lututnya gak kuat berdiri, mungkin dimaafkan ya Ustaz ya. Loh, bukan dimaafkan, boleh kok. Maksudnya pahalanya tetap satu mungkin. Gue nggak tahu itu urusan malaikat. Bukan urusan Nah, malaikat. memang lututnya sudah gemeter lek lama-lama. Itu urusan malaikat itu. Jadi boleh. Nah, kemudian duduknya dengan duduk cara apa? Bebas. Ya. Bisa dengan duduk iftirosh, duduk tahiyat awal, bisa duduk tawarruk, atau bisa dengan duduk tarabbu'. Duduk tarabbu' itu duduk bersila. Nah, salah satu sambil sila. Ya, santai. Ya. Itu boleh disebutkan. Imam Muslim meriwayatkan bahwa Alqamah berkata kepada Aisyah, bagaimana cara sholat 2 rakaat yang dilakukan oleh Rasulullah dengan duduk? Aisyah menjawab, beliau membaca Al-Quran dalam kedua rakaat itu. Apabila beliau hendak melakukan ruku, beliau berdiri lalu melakukan ruku. Nah ini, mungkin belum pernah yang mempraktekkan. Rasulullah awal takbir sambil duduk. Ya, baca surat yang panjang. Ya. Setelah itu mau ruku, Rasul berdiri. Kemudian ruku. Ya. Nah, posisi berdiri yang kedua, beliau duduk lagi. Ya, jadi begitu. Di mix, dicampur. Kadang duduk, kadang berdiri. Nah, itu dilakukan Rasulullah. Kurang jelas Ustaz gimana? Duduk, posisi duduk. Iya. Jadi takbiratul ihram sambil duduk. Ya, Baca Al-Fatihah, duduk. baca surat yang panjang. Ketika mau ruku, beliau sambil berdiri, bangkit berdiri, rukunya ruku sambil berdiri. Ya. Bukan ruku sambil duduk. Aisyah menjelaskan beliau membaca Al-Quran dalam kedua rakaat itu.
Apabila beliau hendak melakukan ruku, beliau berdiri lalu melakukan ruku. Imam Ahmad dan pengarang kitab Sunan meriwayatkan bahwa Isa berkata, aku tidak pernah melihat Rasulullah membaca Al-Quran dalam sholat malam dengan duduk. Ketika beliau sudah memasuki usia tua, beliau mengerjakan sholat malam dengan duduk. Beliau membaca Al-Quran dengan duduk. Apabila surat yang dibacanya tersisa 40 atau 30 ayat, beliau berdiri dan meneruskan bacaannya. Kemudian beliau melakukan sujud. Oh, malah baca Al-Quran berapa ayat ini? Ketika tersisa 40 ayat, katanya, beliau berdiri. Tersisa 40 ayat itu juga lama. Ya, intinya sholat sunnah boleh sambil duduk sekalipun badan kita sehat. Ya. Oke. Berikutnya, jenis-jenis sholat sunnah. Saya tanya, Iya. misalnya kita membaca Al-Baqarah itu di rakaat pertama ayat 1 sampai 6. Setelah itu rakaat kedua ayat kursi dan 2 ayat berikutnya boleh tidak berurutan. Sunnahnya dalam sholat itu yang bagus itu satu surat selesai. Ya, satu surat selesai sunnahnya. Ya, makanya jangan panjang-panjang. Kuliah kulhu kan selesai gitu ya. Atau boleh juga satu surat dibagi dua, gitu ya. Amma yatasaalun an-naba dibagi dua, rakaat pertama, rakaat kedua. Atau dalam 2 rakaat itu surat yang berbeda dengan potongan-potongan ayat. Ya. Rakaat pertama Al-Baqarah 2 ayat, rakaat kedua An-Nisa 2 ayat semua. Boleh, semuanya boleh. Kalau di Al-Baqarah yang sudah saya bilang Boleh. Jadi pertama baca ayat kursi rakaat pertama. Rakaat keduanya baca akhir surat Al-Baqarah. Tidak apa-apa. Kalau anak baca tapi separuh karena hafalannya separuh. Boleh. Boleh. Tidak baca pun boleh. Iya. Kan sunnah. Iya. Nggak masuk. Boleh. Baik, sekarang jenis-jenis sholat sunnah. Sholat sunnah terbagi menjadi 2. Yang pertama sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah terbagi 2. Pertama sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak itu sholat sunnah yang tidak terikat oleh jumlah rakaat dan oleh waktu. Tidak terikat oleh waktu dan jumlah rakaat. Artinya bisa dikerjakan kapan saja dan bisa dikerjakan berapa rakaat saja. Itu sholat sunnah mutlak. Nanti kita bahas contoh dan dalilnya. Yang kedua sholat sunnah muqayyad. Muqayyad, sholat sunnah yang terikat. Maksudnya jumlah rakaatnya jelas, waktu mengerjakannya juga jelas. Itu namanya terikat. Nah ini terkait dengan sholat sunnah mutlak. Imam Nawawi berkata, apabila musolli itu orang yang sholat telah memulai sholat sunnahnya
sedangkan ia tidak menyebut bilangan rakaat tertentu dalam niatnya, maka ia dibolehkan melakukan salam setelah mengerjakan 1 rakaat. Dibolehkan juga baginya menambah rakaat sholatnya menjadi 2, 3, 100, 1000 atau berapapun. Ini sholat sunnah mutlak. Ketika kita sholat, ya, saya niat sholat sunnah mutlak karena Allah. Nah, begitu ya. Tidak dijelaskan berapa rakaat. Maka jangan bebas mau sholat 1 rakaat boleh, 2 rakaat, 3 rakaat, 1000, 100 dan seterusnya boleh. Ya. Apabila ia mengerjakan sholat sunnah dengan rakaat yang banyak dan ia tidak mengetahui jumlahnya, lalu ia melakukan salam, maka sholatnya tetap sah. Hal ini tidak diperdebatkan. Para sahabat kami, murid-murid Imam Syafi'i menyepakatinya. Imam Syafi'i juga mencantumkan dalam kitabnya Al-Imla. Dalilnya ini tentang sholat sunnah mutlak. Imam Baihaqi meriwayatkan bahwa Abu Dzar mengerjakan sholat sunnah dengan jumlah rakaat yang sangat banyak. Setelah ia mengucapkan salam, Ahnaf bin Qais berkata, Abu Dzar sholat, jumlah rakaatnya gak jelas, pokoknya banyak. Ahnaf bin Qais berkata, apakah engkau mengetahui engkau menyelesaikan sholat itu pada rakaat ganjil atau rakaat genap? Abu Dzar menjawab, jika aku tidak mengetahuinya, sesungguhnya Allah mengetahuinya. Ya. Kemudian Abu Dzar menangis lalu berkata, aku mendengar kekasihku yaitu Abu Qasim, maksudnya Rasulullah, bersabda, apabila seorang hamba melakukan sujud sebanyak 1 kali, maka Allah akan mengangkat derajatnya 1 derajat dan 1 kesalahannya dihapuskan. Nah itu. Gara-gara hadis itu, Abu Dzar sholatnya banyak rakaatnya. Selesai sujud kedua, rakaat pertama bangkit lagi, terus begitu, gak jelas berapa rakaat. Gara-garanya dia mendengar hadis ini, bahwa seorang hamba yang melakukan sujud sebanyak 1 kali, Allah akan mengangkat derajatnya 1 derajat dan 1 kesalahannya dihapuskan. Itu dari 1 sujud. Berarti kalau sujud berkali-kali, ya, maka lebih banyak dosa dihapus, lebih tinggi derajat diangkat. Makanya dia sholat terus tanpa berhenti-berhenti, capek langsung salam. Gak tahu itu berapa rakaat. Ini namanya sholat sunnah mutlak. Ya. Tetapi memang akan lebih baik ya, sholat sunnah mutlak itu dilakukan 2 rakaat, 2 rakaat. Ya, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, gitu ya. Itu sholat sunnah mutlak. Jadi kalau kita sudah habis sholat sunnah yang lain, gitu, masih pengen sholat, gitu, sholat apa lagi? Sholat sunnah mutlak. Semua pagi hari sholat duha sudah, gitu ya. Sholat hajat sudah, istighfar sudah, segala macam sholat sunnah sudah, masih pengen sholat sunnah mutlak. Saya niat sholat karena Allah, sudah begitu aja. Namanya juga mutlak. Mutlak itu artinya tidak disebutkan. Berarti dikerjakan habis asar atau habis subuh tidak apa-apa? Kenapa? Habis asar kan tidak boleh, Ustaz. Kecuali di waktu-waktu yang diharamkan. Oh, Ya, tetap kalau di waktu yang diharamkan jangan. Tapi mutlak itu artinya mau di pagi, sore, malam, gitu ya, bebas. Yang penting tidak di waktu yang diharamkan. Sholat sunnah rawatib yang muakkad itu ya, ada 10 apa 12? 4 rakaat qobliyah zuhur, 2 rakaat ba'diyah zuhur, 2 rakaat ba'diyah maghrib, 2 rakaat ba'diyah isya, 2 rakaat qobliyah subuh. Berapa itu? 12 rakaat. Ya, itu yang muakkad. Dan kita bahas satu-satu, mulai dari qobliyah subuh.
Sholat sunnah rawatib yang muakkad. Muakkad itu dalil yang kuat, Nabi tidak pernah meninggalkan. Yang pertama namanya sholat sunnah fajar. Sholat sunnah fajar itu artinya sholat qobliyah subuh. Itu namanya sholat sunnah fajar. Jadi sholat subuh itu dikenal dengan sholat fajar. Nah, sholat sunnah fajar atau qobliyah subuh, dalam pembahasannya pertama tentang keutamaannya. Sholat sunnah fajar atau qobliyah subuh, pertama ada keutamaannya. Dalam beberapa hadis, diantaranya Siti Aisyah meriwayatkan bahwa Nabi bersabda tentang 2 rakaat sholat sunnah yang dikerjakan sebelum sholat fajar. Kata Rasulullah, "Huma ahabbu ilayya minad dunya jami'an." Kedua rakaat itu lebih aku cintai daripada dunia dan segala yang ada padanya. Itu sumbernya dari Siti Aisyah, diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Ahmad, dan Imam Tirmidzi. Hadis yang kedua dari Abu Hurairah, Nabi bersabda, "La tad'u rak'atayil fajri wa in taradaskumul khair." Janganlah kalian meninggalkan 2 rakaat sholat sunnah fajar walaupun pasukan musuh mengusir kalian. Bahkan pada saat safar, pada saat bepergian, ya, di mana saat safar itu kita boleh menjamak dan mengqashar sholat. Itu qobliyah subuh tetap dianjurkan dilakukan. Untuk qobliyah ba'diyah yang lainnya tidak. Ya. Sholat zuhur dijamak, ya kan? Dengan asar, udah dijamak diqashar lagi kan, 2 rakaat. Nah, itu tidak disunahkan sholat sunnah. Nah yang wajib aja dipotong beda. Kok masih mengerjakan yang qobliyah ba'diyah. Tapi untuk sholat sunnah fajar atau qobliyah subuh, Nabi tetap melakukannya sekalipun safar, sekalipun bepergian. Hadis yang ketiga juga sumbernya dari Siti Aisyah. Aisyah berkata, Rasulullah sangat konsisten mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat sebelum sholat subuh dibandingkan sholat sunnah yang lainnya. Konsisten itu artinya istiqomah. Hadis keempat juga dari Siti Aisyah, raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Kanjeng Nabi bersabda, 2 rakaat sholat sunnah fajar lebih baik daripada dunia dan isinya. Ya. Itu keutamaannya. Yang kedua terkait sholat sunnah fajar, tentang hukum memendekkan bacaan dalam sholat sunnah fajar. Hukum memendekkan bacaan dalam sholat sunnah fajar. Hafsah berkata, Rasulullah mengerjakan 2 rakaat sholat sunnah fajar di rumahku sebelum mengerjakan sholat subuh. Beliau sangat memendekkan bacaan dalam kedua rakaat itu. Maksudnya memendekkan itu, bacaan surat setelah Al-Fatihah tidak panjang-panjang, ya. Bukan berarti sholatnya ngebut, ya, dipendekkan gitu. Bukan, maksudnya bacaan yang dipendekkan itu bacaan setelah Al-Fatihah. Hadis kedua dari Siti Aisyah. Aisyah berkata, lama berdirinya Rasulullah dalam 2 rakaat sholat sunnah sebelum sholat fajar adalah sama dengan lamanya bacaan surah Al-Fatihah beliau. Ada kesan
saat qobliyah subuh tidak membaca surat setelah Al-Fatihah. Ada kesan begitu, karena Siti Aisyah ceritanya begitu. Rasulullah mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat, ya. Sholat sunnah sebelum fajar, berarti qobliyah subuh, itu lamanya sama dengan lamanya bacaan surat Al-Fatihah beliau. Berdirinya beliau itu lamanya sama dengan lamanya bacaan Al-Fatihah beliau. Berarti kan kesannya kan hanya cuma baca Al-Fatihah, setelah itu ruku. Jadi jangan lama-lama, jangan panjang-panjang ayat yang dibaca dalam qobliyah subuh. Ketiga, bacaan dalam sholat sunnah fajar, tapi tetap ada penjelasannya. Yang dibaca oleh Nabi itu apa? Bacaan dalam sholat sunnah fajar, maksudnya bacaan di sini adalah ayat yang dibaca setelah Al-Fatihah, gitu ya. Pada saat sholat sunnah fajar disunahkan membaca ayat yang dibaca oleh Rasulullah. Satu, Siti Aisyah berkata, dalam 2 rakaat sholat sunnah fajar Rasulullah membaca Qul ya ayyuhal kafirun di rakaat pertama dan Qul huwallahu ahad di rakaat kedua. Dan beliau membaca kedua surat itu dengan suara pelan. Ya, jadi kuliah dan kulhu yang dibaca setelah Fatihah menurut hadis ini. Dibolehkan juga bagi orang yang mengerjakan sholat sunnah fajar membaca Al-Fatihah saja. Boleh Al-Fatihah saja, berdasarkan riwayat Siti Aisyah tadi. Kemudian disunahkan keempat, doa yang dibaca setelah sholat sunnah fajar. Zikirnya apa? Sambil menunggu waktu subuh. Diriwayatkan dari sahabat Anas, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang pada pagi hari Jumat sebelum sholat subuh, hari Jumat ya? Oh tadi, dari pagi ya. Barang siapa yang pada hari Jumat sebelum sholat subuh mengucapkan Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih salasa marrat, 3 kali, ghafarallahu dzunubahu walau kanat mithla zabadil bahri, maka Allah mengampuni segala dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Setelah salam sebelum sholat subuh ya, salam qobliyah ya, qobliyah subuh selesai, sebelum sholat subuh baca zikir ini, Astagfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, 3 kali, maka dosanya akan diampuni. Dan ada sunnah dari Nabi terkait dengan qobliyah subuh ini. Yang kelima, ini mungkin banyak yang belum tahu, kalaupun tahu banyak yang tidak mengerjakan, termasuk saya. Apa itu? Coba jangan bayangkan kalau dikerjakan. Yang kelima, hukum berbaring setelah melaksanakan sholat sunnah fajar. Aisyah berkata, apabila Rasulullah telah selesai mengerjakan 2 rakaat sholat sunnah fajar, beliau berbaring di atas lambung kanannya, tidur-tiduran. Ya, saya nggak pernah. Atau yang mungkin pernah. Masjidnya kan sebelahnya kalau Rasulullah. Ya, tidur-tiduran. Jadi sholat sunnah fajar kemudian leye-leye, gitu.
Ya baguslah khawatir, jangan begitu ya. Kalau Rasulullah kan rumahnya Dekat. di masjid. Masjid. Kita perlu montel dulu jauh. Nah ini, makanya saya bilang mungkin banyak yang belum tahu. Kalaupun tahu bisa jadi tidak mengerjakannya. Ya untuknya sunnah, bukan wajib gitu. Nah mengenai berbaring setelah mengerjakan 2 rakaat sholat sunnah fajar, terjadi banyak perbedaan pendapat di kalangan ulama. Apa perbedaan pendapatnya? Ini. Pendapat yang kuat adalah yang mengatakan bahwa hukum berbaring setelah mengerjakan 2 rakaat sholat sunnah fajar adalah sunnah bagi orang yang mengerjakannya di rumah, bukan bagi yang mengerjakannya di masjid. Lo bayangkan jangan dicanda kirana habis kopiah subuh, lele ya tidur turu-turu gitu. Ketika di sini saya mengamalkan sunnah Nabi. Ya. Ustaz itu mau Ustaz Nawawi itu. Nah, itu. Bisa disidang Pak Muksin dan. Ya. Jadi itu sunnah dilakukan bagi yang qobliyahnya di rumah. Ya. Bagi yang di masjid tidak disunnahkan. Pendapat ini diriwayatkan dari Ibnu Umar. Ya. Karena Ibnu Umar pernah melempari dengan kerikil orang yang melakukan hal itu di dalam masjid. Dilempar kerikil. Bar sholat qobliyah subuh, lele di masjid. Dilempar kerikil sama Ibnu Umar. Maksudnya di rumah bukan di sini. Yang ke-6 terakhir Bu. Sudah 10. Ya, Ustaz. Pas menyelesaikan tentang sholat sunnah fajar, qobliyah subuh. Hukum mengqadha sholat sunnah fajar. Ternyata qobliyah subuh itu bisa diqadha bagi yang kelewat. Penjelasannya begini hadisnya. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Nabi bersabda, "Man lam yusalli rak'atai fajr hatta tatlu'a asy-syams falyusalliha." Barang siapa yang belum mengerjakan 2 rakaat sholat sunnah fajar hingga matahari terbit, hendaklah ia mengerjakannya atau mengqadhanya. Nah ini ada kisahnya. Ada 2 kisah. Qais bin Umar meriwayatkan bahwa ia keluar berangkat dari rumahnya mengerjakan sholat subuh berjamaah. Ia mendapati Nabi sedang mengerjakan sholat subuh. Lalu Qais belum mengerjakan 2 rakaat sholat sunnah fajar. Lalu ia mengerjakan sholat subuh bersama Nabi. Setelah selesai mengerjakan sholat subuh, ia mengerjakan 2 rakaat sholat sunnah fajar. Ada sahabat namanya Qais bin Umar. Dia ke masjid untuk sholat jamaah dengan Nabi. Sampai di masjid sudah qomat. Kan nggak boleh sholat sunnah udah qomat. Qais langsung sholat jamaah dengan Nabi. Selesai sholat jamaah, Qais sholat sunnah 2 rakaat. Padahal kan tidak ada ba'diyah subuh. Ya. Lalu ditanya oleh Rasulullah, sholat apa yang baru saja kamu kerjakan? Qais memberitahu, menjawab tentang sholat yang dikerjakan tadi, bahwa dia belum mengerjakan qobliyah. Itu qadha qobliyah. Lalu Nabi diam, tidak mengatakan apa-apa. Nah diamnya Nabi itu menunjukkan kebolehan. Kalau nggak boleh, maka Nabi akan melarangnya. Dalil yang kedua, kisah yang kedua, ini Nabi sendiri yang mengerjakannya. Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Muslim meriwayatkan dari Imran bin Husayn bahwa pada suatu saat Nabi SAW berada dalam perjalanan. Beliau dan rombongan tertidur hingga tidak mengerjakan sholat subuh. Nabi dan para sahabat safar, ketiduran, belum mengerjakan sholat subuh. Mereka terbangun pada saat matahari sudah bersinar, matahari sudah keluar, baru bangun. Mereka lalu berpindah tidak jauh hingga matahari meninggi, tidak langsung sholat. Ya.
Karena waktu syuruk itu ya, matahari keluar, berarti lagi syuruk. Dilanjutkan perjalanan. Setelah matahari sudah mulai meninggi, ya, waktu syuruk sudah lewat, beliau memerintahkan muazzin untuk mengumandangkan azan. Suruh azan subuh. Ya. Tapi di tempat kita jangan dilakukan. Ini di padang pasir sini. Di padang pasir nggak ada siapa-siapa. Menggunakan azan. Lalu beliau mengerjakan sholat sunnah fajar 2 rakaat sebelum mengerjakan sholat fajar. Nabi tetap qobliyah subuh dulu. Setelah itu baru sholat subuh. Ya. Setelah sholat sunnah fajar, kemudian muazzin mengumandangkan iqamah, lalu beliau mengerjakan sholat fajar. Nah itu. Jadi qobliyah subuh itu bisa diqodho. Kenapa? Karena qobliyah subuh itu sholat sunnah yang muakkad, dalilnya kuat, Nabi tidak pernah meninggalkan, sehingga bisa diqodho. Nah, saran saya jadikan jangan seperti Qais bin Umar. Qais bin Umar dia mengqodho qobliyah subuh di masjid. Nah, kalau jenengan jangan. Jenengan sholat jamaah di Chandra Kirana. Sampai sana sudah qomat, langsung sholat subuh. Selesai subuh jenengan qobliyah. Nah, itu bisa diseneni wong. Iki wong alirannya opo, baru subuhan ke sholat sunnah. Karena banyak yang tidak tahu yang begini. Nanti jenengan capek menjelaskannya. Setiap orang bertanya jenengan menjelaskan satu persatu, capek nanti. Mendingan jangan dilakukan di sana. Yang bahaya itu kalau jenengan tidak mau menjelaskan, cuma mengatakan ini kata Ustadz Nawawi. Akhirnya orang pada nanya saya semua. Jenengan nggak mau menjelaskan, capek jelaskannya kata Ustadz Nawawi. Wah, itu. Baik. Oke, selesai. Kalau ada pertanyaan, Jumat ketiga aja, Mbak. Ini sudah waktunya kasih. Saya buat Jumatnya di Pare ya, betul, bukan di Kota ini. Nanti Jumat ketiga ini waktunya Ustadz Nawawi lagi gitu ya. Atau sambil WA ke saya, nanti tak teruskan Ustadz. Iya, betul, boleh. Baik. Kita akhiri dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.